Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kejadian nyata di hidupmu yang membuat kamu merinding dan terharu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Kejadian nyata di hidupmu, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan hatinya. Kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, the golden mirror. Jadi, nah, ini ada the golden mirror. Self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. Jadi, di mana jika kamu seorang single, kamu akan menemukan seseorang yang mungkin cerminan kamu, ya. Ada orang-orang yang seperti ingin berbuat kebaikan ataupun melakukan hal-hal yang seperti ingin membalas budi. Dia ingin membalas apa yang sudah kamu lakukan kepada dia. Ada ya? Ini sangat kuat sekali energi seorang ini. Mungkinkah seseorang ini dulunya merasa terbantu oleh kehadiran kamu di dalam hidupnya dia. Di mana dia dulu yang mungkin punya masalah dari segi keuangan, kamu selalu membantu dia, ya. Dan dia di sini seperti ingin mengembalikan, intinya tidak ingin ya membalas jasa lah gitu ya. Membalas jasa ke kamu dari bantuan-bantuan yang sudah kamu lakukan terhadap dia. Kenapa? Karena bantuan kamu itu begitu bermanfaat buat dia. Karena dia merasa sangat, wah, aku beruntung sekali ketemu dengan kamu. Kamu sudah membantu aku sampai aku berada di posisi saat ini, ya. Aku sukses, aku bahagia, itu semua karena kamu gitu loh. Jadi dia pikir, kapan lagi ya aku akan membalas budi baik kamu. Nah, jadi ini. Di sini juga ada mirroring each other self image. Kamu terkadang perlu introspeksi diri juga. Kenapa? Aku kok melihat diri aku ya di diri dia gitu loh. Ada seseorang yang mencerminkan diri kamu, sehingga membuat kamu mencoba untuk introspeksi diri. Apa aku seperti itu ya? Ya kenapa ya? Mungkin selama ini kalau dalam hal negatif ya. Kenapa orang-orang itu pada menjauh dari aku? Kenapa orang-orang itu tidak suka aku? Justru banyak yang menyakitkan aku. Apakah aku terlalu baik gitu ya? Karena kamu melihat seseorang itu terlalu baik dan ternyata dia dimanfaatkan oleh banyak orang. Sampai dia butuh bantuan ya, yaitu kamu gitu loh. Jadi ya karena kamu juga orang yang baik ya, suka membantu orang, suka menolong ya. Jadi dia ngerasa, oh apakah aku tidak harus seperti itu ya? Ada kalanya kita baik, boleh. Membantu orang yang dalam kesusahan, boleh. Dan jangan kita terlalu baik banget, jangan. Masalahnya gini ya, ada orang yang sehat, ada orang yang mampu untuk bekerja, tapi dia malas. Nah, namun kamu membantu dia, mensupport dia dengan materi, itu makin malas dianya gitu loh. Yang ada kamu dimanfaatkan, itu salah satu contoh. Ya, jadi sebaiknya kamu kalau misalnya ada orang seperti itu, ya jangan dibantu gitu loh. Intinya bantu motivasi, bantu support itu boleh, ya. Nah, tapi kalau ada seseorang yang butuh bantuan kamu, walaupun mungkin dia orang yang kaya, saat itu ya dia kaya. Tapi di suatu jalan itu, ini selalu satu contoh ya, di suatu jalan, di suatu tempat, dia punya mobil nih orangnya, ya. Terus mobilnya banyak kempes, mobilnya rusak. Terus dia lupa bawa uang, handphone juga nggak bawa gitu loh. Gimana dia menghubungi orang untuk ya
datang ke tempat dia, mungkin mencari bengkel, mencari bantuan begitu ya. Terus kamu ada nih datang gitu ya, lewat di depan dia. Itu kamu harus bantu gitu loh. Harus jadi orang baik. Karena saat itu pertolongan kamu itu akan bermanfaat buat dia. Disitulah nantinya orang-orang yang seperti itu akan membalas budi kamu. Ya, beda halnya dengan orang yang malas ya. Jadi itu kita harus bisa bedakan nih. Mana orang yang bisa harus kita bantu, mana orang yang harus kita dahulukan ya. Oke. Aku melihat di sini ada engagement ring. Ada beberapa dari kamu nih yang akan menikah. Bagi kamu yang single, kamu akan menemukan komitmen dengan seseorang. Seseorang itu akan merasa kalau kamu itu adalah cinta sejati bagi dia. Oke? Dia akan merasa kalau kamu itu akan bisa membahagiakan dia. Ya. Tapi aku lihat di sini ada karmic relationship. Kamu tidak menyangka. Cinta yang sudah lama kita bangun, cinta yang lama sudah kita bina. Di sana ada karmik, saling menyakitkan. Kenapa? Apakah di sini ada hal-hal yang menakutkan yang kamu temui? Ataukah di sini ada obsesi dari seseorang atau kamu yang memiliki obsesi itu sehingga takut kehilangan satu sama lain? Karena takut kehilangan ya saling mengekang gitu loh, saling mengatur. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Itu kan bikin ribet ya. Arti kata itu kan nggak percaya sama pasangan. Di situ makanya ini ada karmik. Saling cinta tapi menyakitkan. Ya, ada cinta di antara kamu dengan dia, tapi antara kamu dengan dia saling menyakitkan satu sama lain. Karena takut kehilangan. Pergi sebentar aja udah ditanyain, kemana sama siapa. Terus udah ngomel-ngomel begitu ya. Siapapun orangnya nggak akan tahan gitu loh. Nah itu ada karmik. Atau seseorang yang takut kehilangan seseorang itu sehingga kemanapun dia harus pergi bersama. Atau terlalu otoriter ya, mengekang. Oke, jadi itu. Jadi perlu kita pikirkan ke depan. Ini hubungan seperti apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki dalam hubungan ini. Jadi kalau kamu menemukan sebuah cinta, oh aku sayang nih sama dia juga sayang. Bicaranya lah baik-baik. Buat kita mengerti akan dirinya dan dia juga bisa mengerti diri kita. Saling memahami satu sama lain. Itu yang terpenting dan menerima kekurangan. Jadi kalau udah itu kamu miliki, hubungan kamu dengan pasangan akan langgeng. Ya. Ini ada abundance. Inilah. Kamu akan berkelimpahan. Kamu akan memiliki keep a positive mindset. Manifest. Ya. Ada apa yang kamu manifestkan, itu akan segera terwujud. Ada doa-doa kamu yang dulunya mungkin jauh dari kata terwujud, ya sekarang itu akan terwujud. Akan nyata gitu loh. Contohnya ya mungkin saat kamu ingin memperbaiki hubungan karmik, itu bisa, oke. Udah nih, udah selesai karmiknya, nggak ada lagi karmik. Kita sudah saling memahami, kita sudah saling mengerti. Berusaha, keep positive mindset. Jadi kalau udah keep positive mindset, hubungan kamu akan langgeng. Manifest kamu itu akan terwujudkan, ya. Cinta. Dan pada akhirnya, unconditional love itu akan bisa menjadi milik kamu. Kamu mungkin ada nih seseorang nantinya, kamu juga akan merasa kaget, kamu juga merinding dan terharu. Seseorang yang mungkin selama ini kamu tidak sangka dan tidak kamu duga, mungkin dia itu teman, ataukah dia itu orang yang sudah mengabaikan kamu, atau seseorang yang sudah menyepelekan kamu dulunya, ternyata dia mencintai kamu. Atau bahkan ada orang yang membenci kamu, begitu sangat benci, berbalik rasanya menjadi cinta. Ya, di situ baru dia sadar. Ternyata benci aku itu beralasan kepada kamu. Aku benci kamu dekat dengan ini, dengan itu. Ternyata dia menyukai kamu, mencintai kamu. Ya, seperti itu. Ini, terbacalah. Oke? Jadi, teman-temanku, kalau memang ada karmik di antara kamu, berusaha untuk mengerti, memahami, bicara dari hati ke hati, sehingga semuanya akan mulai membaik ya. Jangan biarkan diri kamu dihantui rasa bersalah atau dihantui rasa sakit ya, karena itu tidak akan
membuat perubahan pada hidup kamu ke depannya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Apa yang akan terbaca lagi? Sebelum kita menuju ke kartu tarot ya. Aku tahu sudah melampaui batasan aku sebagai orang yang mencintai kamu. Nah ini karmik. Aku mencintai kamu tapi aku menyakiti kamu. Aku nggak sadar gitu loh. Aku terlalu terobsesi. Aku terlalu takut gitu. Akhirnya dia sadar. Ternyata aku nggak boleh begitu lagi gitu loh. Karena jika aku begitu, hubungan kita pasti hancur. Ya, inilah kenyataannya ya, kejadian yang mungkin akan kamu rasakan. Bisa lebih ikhlas. Beberapa dari kamu memang harus ikhlas ya. Dari apa yang datang, apa yang pergi dari kamu, itu kamu harus ikhlas. Mengikhlaskan semuanya. Karena dengan begitu, hidup kamu itu akan lebih enjoy. Lebih bermakna. Tidak dipenuhi dengan rasa dendam, rasa sakit, rasa kecewa, dan lain sebagainya. Ya, ikhlaskan saja. Karena dengan ikhlas itu hati kita akan lega. Walaupun sulit ya, sulit sekali. Nah, suatu saat nanti aku berharap kita bersama kembali merajut kasih. Mungkin aja beberapa dari kamu karena ada karmik mencoba untuk ya udah kita break dulu. Kita saling introspeksi diri ya. Kita saling memahami satu sama lain. Ya, kita perbaiki diri kita supaya kita jangan saling menyakiti lagi. Itu yang dia katakan ya. Melewati jalan yang berliku. Mungkin beberapa dari kamu banyak jalan yang berliku sudah kamu lewati di hidup kamu, tapi itu hebatnya kamu bisa melewatinya semua dengan apa ya, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan penuh cobaan ya, dan kamu akhirnya berhasil ya mencapai abundance. Ini dia merencanakan sesuatu untukmu. Nah, ini ada seseorang ya yang merencanakan sesuatu untukmu. Mungkinkah dia akan berkomitmen dengan kamu? Ataukah dia akan menikahi kamu? Ataukah dia akan memperbaiki hubungan dengan kamu? Dia punya rencana. Mungkinkah orang yang kamu putuskan saat ini itu seperti suka stalking kamu, mantau kamu, ternyata dia punya rencana gitu loh untuk dekat lagi dengan kamu. Ya, bisa saja. Awalnya dia mencari tahu tentang kamu dulu. Kita akan coba lihat di kartu tarot ya. Apakah yang terbaca? Oke. Ya. Oke. Nah, di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Aries, Leo, Sagi. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak yang orangnya kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi aku melihat di sini beberapa dari kamu itu dulu itu pernah ya mengalami satu kejadian yang tidak kamu harapkan. Ya, tapi kamu cepat bertindak. Ya, mungkin saja dengan cinta yang penuh dengan lika-liku, seseorang yang mungkin dekat dengan kamu terlalu banyak dramanya ya, dia suka on off ya, tapi kamu mulai berpikir, mulai bertindak, kamu bisa self love ya, mencintai diri sendiri, karena dengan begitu kamu bisa menjalankan hidup ini, mungkin bahkan akan menemukan seseorang yang tepat ya, dan kamu gitu enjoy dengan kehidupan kamu. Dan pada akhirnya aku melihat ada Knight of Cup, ada seseorang yang benar-benar akan menghampiri kamu, dia akan memberikan bunga ini ke kamu. Itu arti cinta yang dia miliki ke kamu. Walaupun saat ini kamu terjebak dalam satu kondisi di mana kamu belum bisa membuka hati, di mana kamu belum memikirkan untuk ke depannya bercinta gitu ya. Karena kamu sudah sering disakiti atau dikecewakan, karena ada karmik juga yang pernah terjadi. Makanya seseorang mungkin yang tadi aku katakan
antara kamu dengan dia itu saling meninggalkan karena untuk intervensi diri, di sini dia akan datang lagi. Dan mungkin dia datang dengan versi terbaiknya dia. Dia akan lebih berhati-hati menghadapi ya cinta yang dia jalani bersama kamu. Ya, dia tidak akan mengecewakan kamu ya. Dia tidak akan membuat kamu bersedih di sini. Itu yang akan dilakukan dia. Oke? Nah, semoga aja ya ini terjadi pada kamu. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Buat Cancer, jika ini tidak resonate sama kamu ya, ambil positifnya, buang yang negatifnya. Sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.